tadi Sister Sani udah bilang, kita akan bicara sedikit mengenai the faith of Joseph ataupun iman dari Yusuf. Nah, kan kita udah sering belajar juga ya dari kecil gitu loh mengenai Yusuf, dan yang banyak kita belajar sebenarnya itu kayak lebih bagaimana sampai dia bisa menguasai di Mesir, ya kan? Biasanya tertujunya ke situ. Cuman orang-orang suka lupa perjalanannya tuh untuk mencapai ke sana gimana? Apakah dengan segampang itukah dia menjadi salah satu penguasa di Mesir, menjadi prime minister, atau ada hal-hal cobaan-cobaan yang harus dia lalui dalam kehidupannya, dalam perjalanan imannya. Itulah, dan saya juga puji Tuhan kalau saya sharing firman tuh, yang saya suka tuh karena saya juga jadi dapat sesuatu pasti itu dari apa yang saya mau sharing. Dan ini juga saya di sini bukan pendeta ya, jadinya saya hanya mau sharing ke teman-teman semua di sini apa yang udah saya belajar juga dari iman Yusuf ini. Oke, jadinya kita seperti yang teman-teman sudah ketahui, setiap hari Rabu kita ada di series pahlawan iman ya, The Hall of Faith. Itu ada di Ibrani 11. Mungkin kita bisa buka Ibrani 11. Teman-teman tolong, ada yang kalau yang bisa baca, bisa tolong dibaca. Ibrani 11 ayat 22. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Oke, tentang tulang belulangnya. Jadinya ini kalau di sini ini lebih mengarahkan sebenarnya ke akhir-akhir cerita dari Yusuf ya. Sedangkan kita punya seri malam ini adalah Iman Yusuf part 1. Jadi kita akan mulai dari awal, itu nanti akan ada nanti di Yusuf, Iman Yusuf part 2. Oke. Mungkin aku bisa nanya dulu ke teman-teman di sini yang sudah familiar dengan cerita Yusuf, atau ada yang belum pernah dengar cerita Yusuf sama sekali, angkat tangan. Sister Sani belum pernah dengar. Belum pernah dengar, sis. Aduh, sister. Mungkin makanya sister ada di sini ya malam ini. Bercanda, sister. Oke, berarti kita akan belajar lebih banyak lagi di Kejadian 37 dan di Kejadian 39. Oke. Mungkin bisa bantu saya untuk baca ayat berikutnya di Kejadian 37 ayat 3 sampai 4. Kejadian 37 ayat 3 Yes, ayat sampai 4. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ayat 4, sesudah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Oke. Jadi ayat sini yang saya mau highlight adalah di sini Yusuf atau Israel ya, Yakub atau Israel itu dia lebih mengasihi Yusuf. Oke. Kemudian highlight berikutnya dia membuat jubah yang maha indah. Kalau di English versionnya coat of many colors. Dan kemudian highlight berikutnya ini saudara-saudaranya membenci dia. Oke, nah ini aku mau lihat kenapa aku highlight di sini, karena ini kalau dilihat ini merupakan dari ayat ini sendiri kelihatan ini hubungan keluarganya ini kurang sehat atau lumayan toksik ya, gitu loh. Jadinya ya pelajaran sebagai orang tua, saya juga sebagai orang tua, tapi anak saya cuma satu sih. Jadinya cuman itu aja saya bisa tahu gitu loh. Maksudnya kita nggak bisa ya namanya mengasihi memilih anak gitu, anak ini lebih baik, anak ini mungkin lebih sopan atau lebih bagaimana. Tapi di sini Yakub dia lebih mengasihi Yusuf, ya kan? Padahal
makanya oleh karena itu saya yakin kalau teman-teman familiar dengan cerita Yusuf dan cerita Yakub juga, ada dua anak Yakub ya di sini yang sampai bisa menjadi pembunuh, dan mereka bisa membunuh satu kota. Lalu anaknya yang si Ruben, dia juga tidur dengan ibu tirinya, which is salah satu istrinya Yakub ya. Dan Yakub sendiri dia sampai punya 4 istri, ya kan? Lalu makanya di sini yang saya tangkap sih kayak Tuhan kan memang tidak pernah menyarankan laki-laki mempunyai lebih dari satu istri ataupun perempuan mempunyai lebih dari satu suami ya. Karena pasti akan ada yang namanya pilih kasih. Itu udah pasti ada. Itu udah pasti akan terjadi. Karena itu yang terjadi juga di sini. Nah, makanya seperti yang kita ketahui kalau teman-teman familiar, tadi kan kayaknya semua familiar ya dengan cerita Yusuf ya. Familiar dengan cerita Yusuf itu Yakub itu sangat menyayangi Rahel, ibu daripada Yusuf itu. Dan otomatis dia menyayangi Yusuf juga karena Yusuf itu karakter dan kepribadiannya tidak jauh-jauh dari ibunya, dari Rahel itu. Dan di Alkitab juga bilang di Kejadian 39 itu dibilang Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Jadinya mereka berdua sama-sama manis dan cantik dan ya ganteng lah ya kalau gitu ya kalau untuk si Yusufnya. Nah, seperti itu. Nah, bahayanya jika ada yang namanya pilih-pilih kasih, itu pasti akan ada bisa membawa roh perpecahan. Seperti itu. Dan itu terjadi bukan hanya di keluarga, itu bisa terjadi juga di kantor, di pekerjaan kita, itu juga bisa terjadi di pelayanan, di gereja. Itu udah beberapa kejadian sih kalau di keluarga saya itu udah ada ya jadinya. Dan kita pasti merasakan karena saya sendiri dari 4 bersaudara. Dan itu tuh bener-bener rasanya apa ya, yang gak enak. Dan akhirnya kita juga antara kakak adik itu tidak mempunyai hubungan yang baik untuk long termnya. Sama juga dengan kasus kita bukan kasus kita, maksud saya kasus di Yusuf ini ya. Dia juga akhirnya kan dengan siblingsnya ataupun dengan kakak-kakaknya ya, Benjamin kan dia itu adiknya ya, itu dengan kakak-kakaknya, akhirnya mereka semua itu hanyalah mereka itu tidak kalau kita baca ayat-ayatnya di Kejadian 37 dan 39 itu mereka nggak ada kasih gitu loh untuk Yusuf whatsoever. Yang ada mereka itu hanya membenci dia, lalu membenci dia, lalu iri sama dia. Itu nanti kita bisa lihat nanti di ayat-ayat berikutnya. Oke, mungkin kita bisa buka, ada teman-teman yang bisa bantu saya baca di Kejadian 37 ayat 4, ayat 5 dan ayat 8. Kejadian 37 ayat 4, 5 dan 8. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ayat 5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Terakhir 8 ya? Yes, ayat 8. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Ini bisa dilihat di sini ya. Yang ada mereka pokoknya benci. Mereka hanya ngelihat papanya sayang sama Yusuf aja. Mereka udah nggak suka, udah benci gitu loh. Dan itu kalau bahasa Indonesia tadi apa ya waktu di ayat 4. Tapi kalau di bahasa Inggrisnya mereka sampai they hated him, could not speak peaceably. Jadinya kayak untuk bicara damai aja nggak bisa gitu loh sama si Yusuf. Kebayang nggak teman-teman kalau kita kayak kan suka ya, aku dulu pernah sih ada kalau misalnya nggak suka sama orang itu tiba-tiba orangnya cuma bilang, "Hai Tes, apa kabar?" Itu kayaknya rasanya udah, ih, ngapain lagi dia say hi sama gue? Kenapa lagi dia?
Pernah kan kayak gitu ya? Kalau lagi sensi. Iya kan? Nah, ini kebayang nggak siblingsnya Yusuf? Ini mereka ini kan ini nggak mungkin kejadian 1-2 kali dong. Ini pasti udah kejadian dari kecil ya. Itu udah bertahun-tahun yang didengar dari bapaknya Yakub ya itu aja, Yusuf begini, Yusuf begitu gitu loh. Jadinya ya nggak heran kalau ntar ya tiba-tiba si Yusuf ngomong apa aja udah nggak suka gitu loh. Jadi mereka sampai ngomong yang baik ataupun damai gitu loh sama dia tuh udah nggak bisa. Nah, kemudian dia menjelaskan ya di ayat 5 dan di ayat 8 dia menjelaskan mimpinya. Ya kan? Dan mimpinya itu juga memang ya semua kayak nunduk sama dia gitu kan. Secara dia ini sudah dibesarkan oleh Yakub dengan tingkat kepedean tinggi gitu loh. Iya kan? Wow, aku selalu di ini sama apa-apa, di backup, selalu disanjung-sanjung. Ya jadinya pas ngomongin mimpi ya santai aja. Tapi bikin yang lain kayak pengen bunuh loh gitu kan. Dia kayak gimana sih gitu loh. Makanya di ayat ini aku sampai sedih gitu loh. Aduh, sedih banget ya kalau sampai kita punya siblings. Jadi cuman hate kita, benci sama kita, benci dan benci gitu loh. Apapun yang kita bilang, apapun yang kita lakukan, udah pokoknya bawaannya benci aja. Cuman ngelihat aja udah benci kan di ayat awal gitu. Jadinya nah so far nih ya, so far dari apa yang kita dapat kalau dari aku sendiri pelajaran pertama apa? Tahu nggak apa teman-teman? Nggak tahu. Kalau aku pertama jangan punya istri atau suami lebih dari satu. Ingat ya, itu hanya bikin chaos. Setuju. Satu Setuju aja kan? belum Setuju. habis, ya. Satu ya kan? Satunya pusing. Iya kan? Aku aja mikirin satunya pusing gitu loh. Mau dua lagi. Aduh, ampun deh. Karena kita kan masih akan punya anak gitu. Lalu mikirin anak. Belum lagi orang tua. Terus kedua, pelajaran yang kedua apa nih? Jangan pilih kasih. Nah, itu juga kadang-kadang kita menganggap enteng sih. Jadi kayak ya we take it for granted, kayak kesannya akan kita baik sama anak gitu. Apa salahnya sih kita baik sama anak kita gitu kan. Yang satu ini emang dia patut dipuji kok, emang dia emang pinter. Yusuf itu memang kalau menurut Alkitab ya, memang dia orang yang rajin gitu loh. Memang dia ini anak yang berbakti dan udah gitu ganteng lagi kan, elok parasnya ya. Dia memang ya kayaknya bagus aja gitu loh untuk dipuji-puji. Kita juga kalau ngeliat bayi lucu kan bawaannya mau muji ya gitu loh. Makanya aku sekarang ya semua bayi puji aja. Nggak boleh milih-milih kasih. Semua harus dipuji. Gitu. Jadi karena kita nggak tahu kita bisa menyakiti hati orang. Buktinya di sini ini menyakiti Yakub tanpa dia sadari. Dia menyakiti hati semua anak-anaknya. Kecuali Yusuf sama Benjamin kali ya. Gitu loh. Jadinya ya itu pelajaran kalau buat aku adalah jangan punya istri, suami lebih dari satu, sama jangan pilih kasih. Oke, teman-teman? Nah, ingat juga kita belajar minggu lalu soal siapa? Sister Sani ya yang bawa ya mengenai Yakub ya, iman Yakub. Juga itu kan dia juga salah satu pahlawan iman, tapi buktinya juga nggak jaminan juga loh kalau sudah punya iman ini itu tuh ternyata harus dilatih setiap hari kalau menurut aku, setiap saat. Karena ternyata ya di cerita Yusuf ini aku sih melihat kayak Yakub ini kayak kurang ini ya, kayak kurang bijaksana gitu loh. Jadinya dia bisa kehilangan juga hikmat yang mungkin tadinya sudah dikasih sama dia. Seperti itu. Nah, kemudian saya mau balik lagi tadi ke Yusuf itu kan dia dikasih jubah yang maha indah ya, ataupun coat of many colors. Teman-teman ada yang bisa baca di Kejadian 37 ayat 3. Kejadian 37 ayat 3. Udah ya tadi ya. Oh ya, nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa deh dibaca lagi. Gladys boleh. Kejadian 37 ayat 3. Kejadian 37 ayat 3. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Oke, jubah yang maha indah ya. Coba kita buat buka di 2 Samuel 13 ayat 18. Gladys kalau boleh terus lanjutin. 2 Samuel 13 ayat 18.
2 Samuel berapa? Saya 13 13 ayat. ayat 18. 2 Samuel 13 ayat 18. Gadis itu memakai baju kurung yang maha indah, sebab demikianlah putri-putri raja yang masih perawan berpakaian baju kurung panjang. Kemudian pelayan itu menyuruh dia keluar, lalu mengunci pintu di belakangnya. Oke, jadinya nih jubah yang maha indah ini sebenarnya pada zaman itu dipakai oleh putri-putri raja. Tapi kebayang nggak sih, cuman Yusuf yang dikasih sama Yakub jubah yang maha indah ini, which is the coat of many colors ya, gitu ya. Jadinya ya ya nggak heran lah ya gitu loh kalau yang lain-lain jadi yang kayak lo kok kenapa cuman dia, terus kan many colors berarti warna-warni gitu ya, berarti kan nyolok gitu ya, bukan kalau kayak hitam kan mungkin nggak kelihatan kentara atau putih, kan kalau many colors itu kan pasti kentara sekali, kelihatan sekali gitu loh ya itu. Dan setiap kita yang harus kita ingat juga ini apa, setiap tindakan kita pasti ada konsekuensinya. Seperti Yakub, tindakan dia yang akhirnya membuat dia berpisah dengan Yusuf itu kalau menurut Alkitab sekitar 23 tahun. Kebayang nggak teman-teman? Kalau kita harus sampai berpisah sama anak kita atau orang yang kita sayangi selama 23 tahun. Aku aja pisah sama anakku pas memang dia juga di luar ya, jadinya pisah berapa tahun aja udah kayaknya gimana gitu loh. Aku nggak kebayang deh kalau sampai pisah, dan pisahnya 23 tahun secara dia anak favorit lagi kan. Itu. Jadinya ingat, setiap tindakan kita itu pasti ada konsekuensinya. Oke, ayat berikut kita bisa buka di Kejadian 37 ayat. Oke, ini sebenarnya kita udah baca tadi 458 ya. Lalu di Kejadian, mungkin teman-teman ini bisa diketik aja di chat, Kejadian 37 ayat 4 sampai 11. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Jadi di sini di cerita ini kembali lagi sih masih di Yakub, bagaimana dia tetap memilih kasih gitu ya. Dan itu tuh di sini si Yusuf menceritakan mengenai ada 2 mimpi kan ya yang si Yusuf ceritakan. Dan itu juga akhirnya membuat saudara-saudaranya juga tetap jadi lebih membenci Yusuf. Nah, kalau menurut teman-teman nih aku mau tanya, apakah Tuhan pernah nggak dia pilih kasih sama kita? Menurut teman-teman, dari kehidupan teman-teman ataupun dari pelajaran yang sudah teman-teman pelajari selama ini gitu ya, apakah Tuhan pernah memilih kasih? Tidak. Enggak. Nggak ya? Nggak pernah ya? Nggak ada ya? Karena kalau dia kan Tuhan, dia bisa mengubah hati raja, bener kan? Gitu loh. Dan dia juga bisa mengubah hati orang yang miskin, buta dan melarat juga. Jadi dia nggak milih gitu loh. Oh, saya hanya mau mengubah hati-hati yang raja-raja aja nih, yang buta, miskin, melarat nggak usah, nggak penting. Nggak ada. Tuhan nggak seperti itu. Dia juga dan aku pikir juga Tuhan kalau dia pilih kasih, nggak mungkin dia mau memberikan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib untuk kita yang berdosa ini, yang nggak layak sebenarnya untuk diselamatkan juga. Jadinya kembali lagi, coba kita segala sesuatu yang kita perbuat ataupun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, coba kita pikir, what would Jesus do? Ya kan? Ada WWJD apa sih? Ada singkatannya kan ya, what would Jesus do? Kita harus pikirkan itu. Oke. Nah, sekarang kita bisa buka di ayat Kejadian 39. Sekarang kita ke Kejadian 39 ya teman-teman ya. Kejadian 39 ayat 1 sampai 2. Ada yang bisa baca? Kejadian Thank you, Brother Ali. Ya, Gladys, boleh, silakan. Ya, saya aja boleh. Tadi Tinggalnya di chat aja, di kolom chat.
Kejadian Silakan. 39 ayat 1 sampai 2. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan Israel yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Oke, ini kejadiannya jadi udah langsung Yusuf sudah di rumah Potifar ya. Nah, di sini kita bisa lihat walaupun Yusuf sudah menjadi budak, tapi dia Tuhan tetap menyertai Yusuf. Dan semua yang dipegang atau yang dikerjakan Yusuf itu pasti berhasil. Nah, menurut teman-teman, Tuhan bersama dengan Yusuf kenapa? Apakah karena Yusuf elok parasnya? Apakah karena Yusuf manis sikapnya? Tuhan itu bersama dengan Yusuf karena Yusuf juga selalu bersama dengan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita selalu bersama dengan Tuhan? Apalagi waktu kayak lagi dalam pencobaan ya. Karena ini kan cobaan Yusuf kayak nggak berhenti-berhenti ya. Gitu loh. Dia udah ini sama saudara-saudaranya. Aku yakin dia pasti dibully sama saudara-saudaranya itu. Tapi emang dasarnya orangnya baik aja, jadinya dia kayak yang nerimo aja ya kalau orang Jawa bilang. Nah, dan kemudian dia juga sampai akhirnya dia dibuang sama saudara-saudaranya gitu loh. Dan sampai akhirnya sekarang dia sudah dibuang, jual jadi budak, dan akhirnya dia jadi budak gitu loh. Padahal dia dulu waktu bersama Yakub itu kan bukan orang susah ya. Yakub kan orang kaya ya gitu loh. Jadinya Yusuf ini dia tuh berasal dari keluarga yang oke gitu loh. Teman-teman harus ingat, aku juga sempat lupa. Oh iya ya, Yusuf itu tuh bukan orang miskin gitu loh. Dia tuh orang kaya. Dia tuh berasal dari keluarga yang berada gitu loh. Tapi dia sampai bisa menjadi budak. Tapi walaupun dia jadi budak, dia nggak sombong tuh gitu kan. Buktinya Potifar sangat menyukai dia ya istilahnya gitu loh. Dan kenapa? Karena di ayat ini dibilang kalau misalnya ini Tuhan beserta dengan Yusuf. Dan kenapa? Karena Yusuf juga beserta dengan Tuhan. Gitu. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu adalah hubungan dua arah ya guys. Gak ada tuh yang namanya. Jadinya sebenarnya semua hubungan kita nggak ada sih yang namanya hubungan satu arah. Hubungan kita dengan siapapun, dengan pacar kita, dengan suami kita, istri, dengan orang tua, dengan teman-teman sepelayanan kita, itu nggak mungkin yang namanya satu arah. Pasti harus dua arah. Harus ada komunikasi, pasti sama bos aja kita pasti meeting juga, ya kan? Kecuali di sini udah ada yang punya ilmu telepati ya, nggak tahu deh kalau bisa baca pemikiran satu sama lain. Tapi kan aku yakin kita nggak ada yang punya ilmu kayak gitu loh. Jadinya semua itu harus dikomunikasikan dengan baik dan benar. Nah, oke. Apakah kejadian-kejadian ini membuat Yusuf untuk mencari alasan untuk berdosa? Ini yang aku amazed dengan Yusuf. Kalau kita kemarin belajar pahlawan-pahlawan iman, kayak kemarin aku bawain Sarah ya. Sarah mah dosanya banyak banget. Ampun deh. Udah gitu dia udah melawan suaminya, lawan Tuhan lagi, terus udah gitu dia dia ketawain juga lagi kan rencana Tuhan gitu. Tapi kalau Yusuf sendiri, dia tuh nggak ada loh kesalahannya di sini sebenarnya, kecuali dia meinikan mimpinya ya. Aku juga sempat pikir waktu dia bilang mimpinya itu kayaknya agak sombong, tapi menurut aku itu adalah karakter yang sudah dibentuk sama ayahnya gitu loh, which is yang he cannot help it, I'm sure gitu loh, karena kan dia juga masih kecil kan waktu dia dijual juga kan. So jadinya dan walaupun Yusuf sudah sampai di tahap seperti ini, sampai dia menjadi budak ya istilahnya, itu dia tetap tidak mencari alasan untuk berdosa. Kan kita sering kali ya kalau misalnya kita berduka ya, kita kehilangan orang yang kita cintai gitu, atau
aku tahun ini aku lumayan banyak sih ada kehilangan keluarga, family member, ataupun misalnya ya yang punya bisnis bangkrut, yang punya pekerjaan, ini lagi masa-masa pandemi, banyak yang akhirnya jadi nggak kerja, ya kan? Dan akhirnya ya terus gitu ya tiba-tiba memutuskan untuk ya udah Tuhan, saya ada alasan dong sekarang buat saya untuk berbuat dosa, ada alasan dong saya sekarang untuk mencuri, saya nggak ada makan, gimana dong saya nggak ada kerjaan, ya kan? Ada alasan dong buat saya sekarang untuk berzina, istilah atau apa namanya mabuk-mabukan, tuh whatever, apapun itu sering kali ya kita kayak gitu loh. Atau enggak ya mungkin mungkin kayak kalau yang lebih ininya ada alasan buat saya nggak mau ini, saya nggak mau baca firman Tuhan, males, ngapain baca firman, malahan yang ada cobaan terus nggak berhenti berhenti gitu loh. Tapi Yusuf tidak pernah membuat semua pencobaan-pencobaan yang dilalui itu sampai dia harus berbuat dosa. Oke, kita lihat sekarang teman-teman bisa bantu baca di Kejadian 39 ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Oh, udah ya? Ayat 3 udah ya, oke. Ya, saya yakin di sini walaupun dia budak, orang yang tidak kenal Tuhan saja bisa melihat Tuhan bersama dengan Yusuf, ya kan? Jadi saya yakin Yusuf juga bukan orang yang pemalas. Segala sesuatu yang dia lakukan pasti itu lebih dari seorang budak ataupun lebih dari tugas yang sudah diberikan kepada dia. Gitu. Dan pasti dia orangnya juga pasti ya bersih ya, nggak mungkin jorok, pasti dia tuh rajin bersih-bersih. Ini juga kayak pelajaran sih buat aku juga pas baca ini, oh iya ya nih kayaknya aku harus lebih rajin bersihin kamar mandi. Kamar mandi di rumah deh. Saya kayak kadang-kadang daripada komplain gitu kan, oh apa namanya, apalagi zaman sekarang ini misalnya nggak ada pembantu atau apa, nah itu tuh kayak kadang-kadang membuat kita jadi kayaknya udahlah males lah, atau nggak mau lah buat ini, orang lagi udah capek juga, udah stres juga gitu kan sama pandemi, males kayak gitu. Tapi Yusuf tuh dia tidak semua pencobaan-pencobaan ini tidak membuat dia selain tidak berdosa, dia melakukan tugas-tugasnya lagi dan lebih dari yang dari ekspektasi Potifar. Makanya Potifar betul-betul bisa melihat kuasa Tuhan di dalam Yusuf dan bekerja, dan dia bisa melihat Tuhan menyertai Yusuf. Nah, kemudian di Kejadian bisa ada yang bantu baca di Kejadian 39 ayat 4 sampai 6. Kejadian 39 ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ayat 5, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, berkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ayat 6, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Yusuf diberi kuasa ya atas rumahnya ya, karena Yusuf melakukan betul-betul apa yang lebih dari yang seharusnya dia lakukan. Nah, kita nih sebagai orang-orang Kristen, seharusnya kita sama seperti ini. Kita seharusnya, dia kan Yusuf ini kayaknya menjadi berkat ya untuk di rumah Potifar. Makanya Potifar tuh suka banget sama dia. Nah, kita nih sebagai orang-orang Kristen, apakah kita sudah menjadi berkat seperti Yusuf? Atau karena kalau nggak jadi berkat berarti kita jadi kutuk loh. Bener nggak? Ya kan, kalau kita nggak jadi berkat berarti kita jadi kutuk. Sama seperti Abraham aja kemarin waktu kita belajar faith of Abraham juga kan, begitu dia bohong, dia langsung jadi kutuk kan, terus langsung diusir dia sama si Sarah istilahnya kan. Nah, jadinya ya seperti itu. Kita harus benar-benar hati-hati
dengan identitas kekristenan kita. Jika kita mengakui kita sebagai umat Kristen, make sure kita betul-betul mempunyai karakter seperti orang Kristen, seperti anak Tuhan, ya kan? Kalau Christian itu sebenarnya kalau di bahasa Inggris kan Christian ya tulisnya, itu kan short untuknya Christ gitu loh. Jadi kayak kita tuh benar-benar mewakili Kristus gitu loh. Nah, kemudian yang aku mungkin mau ini juga, ini dia nih udah sangat rajin atau segala apa, lalu kemudian dia di Kejadian 39 ayat 7 sampai 9 ya. Boleh ada yang bantu baca? Kejadian 39 ayat 7 sampai 9. Amel, boleh tolong baca atau Ivon? Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Sampai 9 ya? Ya. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain dari engkau, sebab engkau istrinya. Manakah mungkin aku melakukan perbuatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Jadi ayat ini di kita bisa lihat ya kalau si Yusuf dicobai lagi, dan sekarang oleh istri Potifar. Aku suka sih pas bagian dia bilang, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Apakah kita sering melakukan ini teman-teman waktu kita lagi dicobain? Bagaimana mungkin saya melakukan ini gitu loh. Cobaan ini dan melakukan berbuat dosa terhadap Allah. Aku sih terus terang suka lupa ya kadang-kadang gitu loh. Jadi wow, di sini Yusuf tuh kayak udah nggak berhenti masih aja ada lagi. Dan yang aku suka juga di Kejadian nanti, tolong diketik ya, Kejadian 39 ayat 12, teman-teman bisa lihat nanti. Itu di situ dia lari loh, teman-teman. Jadinya jangan kompromi. Jadi Yusuf dia tinggalkan bajunya dan dia lari. Jangan kayak istri Lot, pakai acara noleh-noleh ke belakang. Akhirnya lihat apa yang terjadi sama dia kan. Ya, kalau memang bisa lari aja. Dan kalau bisa ada yang dihindarin, kita harus hindari, ya kan, yang namanya pencobaan itu. Tapi kalau memang ada pencobaan yang tidak bisa kita hindari, kita ingat aja Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Boleh ada yang tolong baca Yakobus 1 ayat 2 sampai 4? Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belah suku di perantauan. Iman dan hikmat. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu. Amin. Berarti pencobaan itu membuat kita justru untuk lebih tekun lagi ya, dan ketekunan itu bisa menjadi buah yang matang, kemudian kita jadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Menurut aku itu sih suatu penghiburan yang benar-benar menguatkan ya kalau kita sedang dalam pencobaan. Dan Yusuf juga dia tahu kalau ia menerima berkat semua itu hanya dari Tuhan. Makanya dia bilang kan, bagaimana mungkin dia berdosa terhadap Tuhan. Karena dia tahu Tuhan adalah sumber dari berkat-berkat dia, dan sehingga dia bisa menjadi berkat juga untuk orang lain. Nah, mungkin yang aku mau tanya kepada kita di sini malam hari ini,
bagaimana dengan kita? Itu bagaimana reaksi kita? Pertama ya, aku ada satu yang aku mau tanyakan. Bagaimana reaksi kita jika saudara-saudara kita atau orang-orang yang kita percaya menjual atau menjurumuskan kita dalam pencobaan? Gimana reaksi kita? Oke, ingat ya. Kedua, bagaimana perjalanan kita dengan Tuhan waktu semuanya kelihatan hancur. Padahal kita sudah sangat setia menghidupkan karakternya di dalam kehidupan kita. Itu gimana? Karena ini yang Yusuf alamin ya sebenarnya ya. Semua ini bukan yang aku alamin. Ini yang Yusuf alamin. Ini sedang aku mau pelajari supaya aku bisa juga sama seperti Yusuf. Nah, ketiga, apakah kita masih setia dan terus menghidupkan karakter Tuhan dalam kehidupan kita, atau waktu kita jatuh dalam pencobaan ya, atau kita justru mengambil kesempatan ini untuk kesempatan kita atas kesusahan kita untuk berbuat dosa. Mungkin kita bisa coba, ya ingat-ingat sih, aku juga setelah aku baca ini, terus terang aku juga lagi banyak pencobaan sih, nggak usah ngomong yang kemarin-kemarin, hari ini kayak ada masalah air lah, terus udah gitu agak worry juga dengan signal, terus ada juga saudara yang lagi bermasalah, jadinya banyak doa, terus ya kayaknya kadang-kadang mikirnya, aduh, ini kayaknya mau baca sharing firman lagi udah nggak kuat deh. Tapi setelah aku baca ini, malu-maluin banget, kayak gitu aja mundur. Secara Yusuf kayak udah banyak banget gitu loh yang dia laluin, tapi dia tidak pernah membuat alasan apapun untuk berbuat dosa. Semoga pelajaran kita malam ini bisa membawa kita semua untuk lebih mengimani iman kita ini, untuk lebih dekat dengan Tuhan, dan juga untuk lebih bergantung dengan Tuhan, dan jangan kita membuat alasan-alasan yang gak perlu untuk berbuat dosa juga gitu loh, karena kita ada dalam pencobaan. Karena kita lihat juga ya, Yusuf bukan hanya di sini aja Tuhan menyertai dia, itu tuh Tuhan menyertai dia sampai dia di Mesir. Kita tahu itu, dan kita akan pelajari itu nanti di part 2. Thank you teman-teman, selamat malam. Tuhan memberkati. Amin.